Selamat bertemu kembali. Ya. Dalam diskusi kita sekali ini adalah menjawab ya pertanyaan teman-teman ya, yang menanyakan bagaimana ya kita punya trafo seperti ini. Ya. Transformator seperti ini, ya. Ini terus universal ya. Ini ada tegangan 0, 110, 220, 240. Ya ini menunjukkan kaki-kakinya ini ya. Ini yang saya pernah pakai, ini adalah trafo bekas ya. Jadi ini 2 titik ini saya pakai sebagai masukan untuk 240 volt. Hanya untuk keamanan aja ya. Nah dibaliknya itu sebagainya. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah ini tertulis hilang ya tulisannya. Saya perkirakan ini adalah 500 mA. Ya, nah, terus kita lihat di sini ada CT ya. Jadi ini center tap ini ya, ini center tap. Kemudian ini ada 6 volt, ya ini 6 volt, ini 6 volt. Kemudian 12 ada di bawahnya ada 12 volt, 12 volt, 9 volt. Ini mungkin juga 9 tapi saya nggak bisa membacanya karena ada center tap-nya di sini. Tetapi ketika saya balik, ya, saya memasukkan 12 volt di sini, ya. Ternyata di tegangannya tidak keluar 240 atau 110 atau 220. Sebuah trafo, saya kira ini ilmu fisika ya. Ya banyak yang tahu sudah ya. Ya bahwa kalau kita ingin mengaktifkan, memanfaatkan trafo ini, ya tegangannya itu harus tegangan AC. Ya. Mengapa harus tegangan AC? Karena trafo ini butuh elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu bisa ditimbulkan hanya oleh tegangan AC. Nah, trafo ini sudah saya hubungkan dengan ini ya, saya sudah siapkan, belum saya masukkan listriknya ya. Saya sudah siapkan untuk menguji. Ya, ini saya masukkan untuk tegangan 220 ya. Saya katakan untuk amannya saya pakai 240 volt. Sekarang saya sudah masukkan saya sudah colokkan sehingga ini sudah masuk ya, ini sudah masuk tegangan 220. Sekarang kita cek di avometer ini berapa tegangannya. Nah, saya set ininya di 250 karena saya akan mengukur 220 ya. Jadi kita lihat sekarang apa benar ya 220. Saya pasang saya coba ukur sini ya. Nah, jadi Anda bisa melihat ya bahwa ini adalah 220 volt, 235 volt. Nah sekarang mari kita uji, kita tes ya berapa keluarannya ya. Ini saya pakai 12 volt dengan center tap-nya. Saya ukur di sini ya. Oh terlalu kecil ya, saya harus kecilkan dulu ini ke skala 50 ya. Ini saya pindahkan ke skala 50 ya. Kemudian kita lihat lagi di sini berapa volt ya. Nah, ternyata terlihat itu 12 volt ya. 12 volt. Hampir 13. Yang satunya adalah juga 12 volt. Ya, ini 12 volt tepat. Artinya bahwa dari 220 atau 240 dia bisa menghasilkan listrik dengan memakai trafo ini adalah menurunkan tegangannya menjadi 12, 9, 6 ya tergantung trafo yang kita pakai. Nah sekarang mari kita cek kembali kalau dibalik. Nah sekarang yang saya lakukan adalah ini yang tadi masukkan ya untuk tegangan 0 sampai 240. Ini sekarang saya ganti dengan kabel yang untuk keluaran. Ya keluaran ini akan saya hubungkan ke multitester ini ya. Ini saya jepit ya, ini adalah dari trafonya ini ya, bukan kebetulan hitam dan merah ya, tapi ini karena ini trafo maka keluarannya harusnya adalah arus AC, alternating current atau arus bolak-balik. Sekarang yang Anda lihat adalah sebaliknya adalah ini yang saya masukkan ada 12 volt ya, seperti pertanyaan teman saya itu ya, saya akan masukkan 12 volt kemari ya. Tetapi yang dimasukkan oleh teman saya itu ada 12 volt DC.
Nah, trafo ini saya sudah hubungkan ya. Ini ada hubungan, saya hubungkan ke adaptor ya. Ya, artinya ini adalah arus arah ya, atau DC, direct current. Ya, kemudian saya akan memasukkan ya. Ini tegangannya saya pakai tegangan kalau dia akan keluar 220, saya pakai di 250. Nah, kita coba masukkan ini ya. Ini negatifnya sudah dihubungkan. Ini ya, ini arus DC ya. Ini adalah positifnya. Ya. Saya masukkan. Nah, ini sudah saya sambung. Ternyata tidak ada tegangan. Tapi Anda perhatikan ya. Begitu saya lepaskan ya, avometer menunjukkan tegangan. Karena kecil saya set ke 50 ya. Nah, kita lihat ini. Atau tegangan ya. Terputus. Nah, ternyata ini adalah maksudnya adalah jadi trafo itu tidak bisa kalau arusnya adalah searah atau DC. Jadi kalau terputus-putus seperti gini, kita lihat dia tegangannya bisa naik. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk kita mendapatkan tegangan yang 240 volt dari yang kecil ya, karena ini trafo ya, maka kita harus memakai arus AC. Terus pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana Pak kalau saya misalkan ingin memasukkan 12 volt untuk menghasilkan 220 volt, maka saya katakan bahwa arus DC ini harus diganti dulu menjadi AC. Ya, tadi sudah kita lihat ya, kalau kita loncat-loncatan seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya kita itu ya, membuat dia terputus ya. Jadi tegangannya itu mulai maksimum, terus nol, maksimum nol. Ya, jadi Anda lihat itu trafo tidak akan bisa bekerja kalau bukan arus bolak-balik. Oleh sebab itu arus searah ini harus kita buat terputus-putus. Ya, tadi kita lihat terputus-putus seperti ya, seperti lampu berkedip. Nah, kita manfaatkan rangkaian lampu berkedip. Ini adalah transistor TIP 3055. Ya, ini yang akan saya pakai untuk yang disebut dengan flip-flop. Jadi lampu berkedip memunculkan ya tegangan yang berubah-ubah sehingga bisa mengaktifkan trafo ya, dari 12 volt menjadi 220 volt. Nah, ini harus diberi ya, kalau diberi heatsink atau pendingin ya, supaya dia bisa menyerap panas kalau terjadi panas yang berlebih. Sebelumnya kita pasang dulu isolator ya, supaya heatsinknya tidak berhubungan langsung dengan transistornya ya. Kemudian ini transistornya kita letakkan di atasnya ya. Ya, sudah dipasang pada heatsinknya seperti ini ya, dengan baut. Kemudian kita butuhkan dua transistor ini ya, maksudnya adalah yang saya sebutkan untuk ini butuh untuk timernya ya. Ini yang 1 kilo, yang satunya pasang di kaki ini.
kemudian dipasang di tadi yang di tepi ya sekarang. Jadi ini adalah untuk anunya ini, untuk lampu kedipnya ya. Nah, jadi ini rangkaiannya. Nah, ini untuk mudahnya kita lihat bahwa ini dari satu disambungkan di bagian tengah ini ya. Sedangkan yang sebelah ini yang bagian tengah disambungkan dengan yang bagian nomor 1. Ya. Sedangkan yang nomor 3 sama, sudah disambungkan seperti ini. Nah, kenapa tujuannya seperti ini dipakai? Karena kedua transistor ini akan bergantian menyalakan lampu. Ya, masing-masing seperti ada timernya ya, waktunya yang diatur oleh dua ini ya, resistor ini. Ya, resistor 1 kilo ini saya pakai supaya timingnya itu sama. Ya, jadi memang harus dibikin sama, kalau tidak akan sulit mencapai 50 kedipan dalam 1 detik. Ya, memang ini agak itu ya, elektromagnetik pada itu ya, pada transformatornya. Rangkaian utama sudah selesai ya. Jadi maka arus arah itu menjadi nyala mati. Jadi nyala maksimum, mati nol, kemudian negatif. Karena kita punya dua ini. Ya, jadi ini adalah rangkaian lampu ya, menyala bergantian sebenarnya. Ya karena dia menyala bergantian ya, sehingga dia maksimumnya itu adalah positif maksimum ada, terus maksimum negatif itu ada. Jadi gelombangnya menjadi gelombang sinus. Jadi keluarannya sudah saya hubungkan ya. Keluarannya itu saya sudah hubungkan plus dengan mainnya ya. Jadi plus dan main dari trafo ya, yang diharapkan bisa menghasilkan tegangan 220 volt. Kemudian saya sudah langsung ukur tegangannya di ini ya. Nah, sekarang adaptor saya hidupkan ya. Kita lihat apakah tegangan itu keluar atau tidak ya. Nah, kita lihat 220 ya. 220 volt. Ya, memang ini kalau kita lihat di sini, ini adalah yang saya pakai adalah 250 ya. Nah, ini kita lihat bahwa kita sudah bisa memanfaatkan flip flop ini atau lampu berkedip gantian itu sebagai pemicu dari arus DC ya, yang dia mati hidup ya, sehingga timbul getaran atau yang disebut dengan frekuensi sebesar 50 Hz ya. Mengubah tegangan arus DC menjadi arus AC. Jadi adaptor ini berfungsi ya, karena yang dimasukkan sini meskipun ini tegangan kecil ya, tetapi yang masuk ke sini itu adalah gerak dia mempunyai frekuensi ya. Jadi dia berkedip ya, plus men terus begitu ya, sehingga dia menghasilkan elektromagnetik ya di dalam trafo ini, sehingga dia juga akan langsung yang tadi ya gulungan primernya itu menjadi gulungan sekunder yang tadinya menjadi masukan sekarang menjadi keluaran. Tadi sudah kita lihat tegangannya 220 volt. Ini adalah adaptornya. Di sini tulis 12 volt DC ya, 1,25 ampere. Langsung dia masuk, kita supply ini ya ke rangkaiannya ya. Jadi rangkaiannya saya bilang rangkaian lampu berkedip tersebut ya, ini main ya, terus kemudian plusnya itu kemudian yang 12 volt yang satu ini
itu langsung masuk ke bagian ke TIP 3055 yang kanan. Kemudian yang 12 volt yang satu ini, ya kalau Anda lihat ini 12 volt, itu masuk ke ini yang sebelah kiri ya, TIP 3055 yang sebelah kiri. Nah, kemudian keluaran dari trafo ini, ya di baliknya ini, itu langsung 220. Saya hubungkan langsung ke lampu. Jadi ini 220-nya saya jepitkan langsung ke lampunya, baru saya nyalakan. Nah, ternyata lampunya menyala ya. Ini dari rangkaian yang ditanyakan teman saya, bagaimana 12 volt bisa menyalakan lampu 220 volt. Ya, saya kira demikian.